Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi kali ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah sholat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut, yang memiliki arti, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu sholat wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Selanjutnya, sholat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah muakkad, sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkannya. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kadang tidak dikerjakan. Zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang memiliki arti sebagai berikut. Macam-macam cara untuk berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Sholat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan zikir yang menunjukkan pengalaman perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar, juga harus khusyuk. Karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat termasuk orang yang celaka.
dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang memiliki arti sebagai berikut. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Manfaat berzikir. Yang pertama, mendapat pahala yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir. Dan yang keempat, berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah melakukan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanam kaidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Dan yang kelima, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.